Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan limpahannya kita bisa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat ini. Maka dari itu saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang mana merupakan tugas dari Baitul Arqam dari Fakultas Agama Islam, dan di sini saya membawakan judul Tauhid dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita harus mengetahui makna tauhid itu sendiri. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah satu atau esa. Dalam ajaran Islam, tauhid terwadahi dalam kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid adalah musyrik atau menyekutukan Allah. Dalam budaya tertentu, terkadang kita melihat masih ada yang Islam, mungkin juga sholat, tapi ia masih melakukan sesajian atau memuja sesuatu yang menurut mereka juga mempunyai kekuatan gaib. Yang begini ini merupakan syirik. Artinya syirik yaitu dosa besar. Dan di beberapa daerah juga masih ada tradisi mengunjungi kuburan, bukan ziarah untuk mengambil pelajaran dan mendoakan yang ada dalam kubur, tapi untuk meminta sesuatu pada ruh yang berada di dalam kubur. Ada juga yang pakai jimat-jimat tertentu yang dianggap mengundang kekuatan gaib. Semua ini adalah kemusyrikan yang tak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pengertian tauhid sendiri merupakan penting bagi kita untuk kita pahami. Oleh pemeluk agama Islam sendiri, sebab tauhid adalah dasar dari setiap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tauhid ini sendiri artinya adalah Maha Esa. Dan tauhid ini merupakan kita sebagai hambanya harus meyakini bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam sifatnya. Allah merupakan Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tauhid ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dari potongan ayat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid itu dalam agama Islam adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama Islam merupakan orang yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau Tunggal. Dan kita sebagai hambanya harus dan wajib meyakini seluruh sifat Allah. Dengan apa? Yaitu dengan syahadat. Syahadat dengan artian kesaksian, yakni kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah keyakinan yang sangat kuat dan dibuktikan dengan komitmen untuk menjadikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Persaksian yang pertama kepada Allah
disebut dengan syahadat tauhid dan persaksian. Yang kedua, kepada Nabi Muhammad disebut syahadah, disebut dengan syahadat Rasul. Dalam ajaran Islam, syahadah terwadahi dalam kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat adalah ikrar ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, syahadat harus memenuhi 3 syarat: mengikrarkan secara lisan, meyakini dalam hati, melakukan dengan anggota tubuh. Membaca 2 kalimat syahadat merupakan mengucap syahadat dalam lisan. Ucapan ini tak ada gunanya jika tidak diyakini dalam hati. Kemudian keyakinan juga tak ada gunanya jika tak diikuti dengan ketaatan melakukan semua perintah Allah dengan segenap jiwa dan raga. Dengan demikian, syahadat juga merupakan janji awal bagi seorang hamba untuk mentaati perintah-perintah Allah. Dan di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketauhidan yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketauhidan yang mempertautkan kehidupan keseharian manusia dengan kekuasaan Allah, atau mentransformasikan ketauhidan atau keimanan kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, atau yang disebut dengan ketauhidan sosial. Karena untuk itu, implikasi nilai dakwah tauhid dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Contohnya, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pengajaran akidah dan tauhid, menumbuhkan rasa solid untuk menyeru kepada tauhid sebelum menyatukan umat, dan mengajak manusia kepada agama Islam yang benar, mewujudkan manusia yang muwahhid atau mengesahkan Allah. Nah, kita juga dapat mengimplikasikan dalam peran dalam membentuk suatu keluarga sakinah. Maka keluarga sakinah merupakan fungsi keluarga sakinah juga adalah tujuan dari ketauhidan. Peran dalam membentuk komunitas ideal juga merupakan peran dari ketauhidan. Pada zaman modern ini, seperti contohnya ekonomi pasar, sains dan teknologi, serta pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya itu datangnya dari saya sendiri, lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.